Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai presentasi hari ini atau yang saya akan sampaikan tentang disiplin judulnya budaya positif di lingkungan satuan pendidikan SDN Cilengan 1. Nah, hari ini kita sebelum mulai agar di sini saya kasih slide, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan tempel Bapak Ibu semuanya. Maaf, saya agak bawa sedikit. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya hari ini sebelum kita mulai kita buat kesepakatan dulu agar yang pertama, apa keyakinan Bapak Ibu agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada punya pendapat? Nggak usah. Apa Bapak Ibu? Waktu boleh. Waktu apa ini? Durasi ya. Durasi waktu. Lesson. Nah, yang kedua ada lagi? HP di silent kali. Oh boleh, HP di silent. HP di Silent, HP-nya di silent. Oke. Nah ini sekarang ada lagi yang karena selain agar berjalan dengan tertib dan lancar, selain durasi waktu presentasi jangan terlalu lama, terus HP juga di sana, ada lagi ya? Konsentrasi. Oke. Ada lagi? Aktif dalam berdiskusi. Aktif boleh. Aktif. Oke. Dalam diskusi ya. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, yang kedua ada pertanyaan lagi. Kesepakatan apa yang Bapak Ibu lakukan ketika izin keluar bertanya atau meninggalkan kegiatan? Kira-kira ada kesepakatan lain nggak? Tidak memotong saat sedang Iya, boleh tidak memotong pembicaraan ya. Memotong pembicaraan. Oke. Dan yang kira-kira yang kedua kita pakai menggunakan hand signal atau hand signal, jadi kode tangan. Kalau seperti ini berarti Bapak Ibu akan mengajukan pertanyaan atau menjawab. Oke, ini berarti kita terakhir adalah hand signal. Nah ini kesepakatan kita dalam presentasi, saya bacakan lagi. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan destinasi ini tentang budaya positif, kita kesepakatannya antara saya dengan Bapak Ibu semuanya, yang pertama durasi waktu presentasi yang terlalu lama, HP di silent, yang ketiga ada konsentrasi dalam menerima materi, yang keempat adalah aktif dan diskusi dalam diskusi, yang kelima adalah tidak memotong pembicaraan, dan yang keenam adalah hand signal nanti. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Itu adalah kesepakatan kita ya. Nah, hari ini hari Jumat, boleh ini saya nempel dulu ya. bukan kick ya, Oke, saya nempel di sini ya, biar Bapak Ibu nanti bisa lihat. Nah, sini biar ketika dalam pelaksanaan kita tetap berjalan dengan tertib. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini adalah judulnya tentang workshop budaya positif di lingkungan satuan pendidikan SDN Cilengan 01 pada hari Jumat tanggal 7 2024. Nah, di sini saya akan sampaikan biodata saya, mungkin udah pada tahu ya. Nama saya Budi Ervanto, lahir di Tangerang tanggal 8 Mei 1980. Terus aktivitas saat ini yaitu sebagai guru dan juga sebagai operator keuangan dan juga sebagai ketua KKB. Adapun pelatihan yang saya laksanakan pada hari ini yang sedang pasang masih video content creator dari Kominfo dan calon guru penggerak angkatan 10. Kira-kira ada pertanyaan? Nah, nomor HP saya sudah pada tahu karena ini dalam 11. Baik, tadi kesepakatan kita pertama kita gunakan hand signal dulu. Jadi kalau seperti ini kita bisa, mungkin saya nggak usah bertanya lagi, udah mau keluar, tapi harus balik kembali ya. Gitu.
Nah seperti misalnya angkat tangan, pas saya mau tanya, yang angkat tangan dulu, nanti akan saya minta untuk apa. Terus yang ketiga adalah tanda tangan tidak bisa mengikuti dan melanjutkan karena ada misalnya perlu mendadak tidak bisa mengikuti. Nah kesepakatan yang kedua, jangan lupa follow IG saya. Iya. Yang kedua tadi kita bersepakati yaitu silent handphone dan aktif memberi umpan balik yang terakhir. Nanti umpan baliknya saya minta umpan baliknya setelah video ya. Ini ya. Coba, nah di sini ada kepalan tangan. Nah kira-kira coba kepalan tangan ini coba kita bayangkan bahwa kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Contohnya seperti siswa nih. Siswa kita kalau punya sesuatu kan biar nggak boleh temennya minta, akan dijaga sampai sekuat dia ya. Sama juga dengan kita nih, kita misal kita punya sesuatu yang berharga, tiba-tiba ada orang pengen ngambil, kira-kira kita kasih nggak? Nah, nggak yakin. Oke, kira-kira nggak sakit. Terus kalau misalnya dia ngancam kita, secara terpaksa ya, terpaksa kita kasih. Artinya di sini dalam ilustrasi kontrol teori kontrol positif di sini pada dasarnya kita tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Itu teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai itu. Seperti tadi kita, sama seperti halnya kita mengajarkan murid. Ketika murid itu tidak mau diatur oleh kita di dalam kelas, otomatis dia pun akan marah. Sama seperti kita, karena mereka memiliki keyakinan sendiri seperti kepala tangan tersebut. Ini adalah sesuatu yang berharga bagi diri kita, tapi kita tidak bisa untuk memberikan ke orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa kayak tadi. Misalnya ada perampok, ini masih belum kita tunggu, tapi kita diancam gitu ya. Atau misal seperti siswa. Nah, kira-kira kalau hal seperti itu, Bapak Ibu, dalam posisi seperti ini, siapakah yang akan memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan tersebut? Kira-kira siapa? Lawan kita. Kalau kita misal tetap bersikuku untuk tidak membuka, betul sekali, adalah diri kita sendiri. Bahwasanya yang memegang adalah kendali tersebut adalah diri kita sendiri. Sama halnya seperti siswa. Ketika siswa tidak mau merubah sikapnya karena kita memaksa, ya kalau mereka tidak mau, tetap tidak mau, maka bisa marah gitu ya. Sama halnya seperti kita. Jadi bagaimana kita untuk merubah diri kita sendiri agar bisa sesuai dengan aturan yang ada di sekolah ataupun di lingkungan kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Nah di sini menurut pakar dari Self Leadership yaitu Stephen R. Covey, bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita atau Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajaran kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu yang tentang realitas. Artinya, kalau di dalam siswa kita, kalau siswa kita ini bersikuku, bagaimana kita ubah dari diri kita sendiri. Jadi jangan kita memaksakan siswa, karena siswa kan di kurikulum mereka ini semuanya berpihak kepada murid. Jadi kita tidak boleh memaksakan karena orang lain kalau mereka tidak bisa kita kontrol atau kita tidak bisa pengaruhi. Nah oleh karena itu di dalam mempengaruhi ini, yang salah satu yang pertama adalah kita rubah dari diri kita sendiri untuk mengontrol diri kita sendiri, baru ke siswa. Contohnya kita suruh anak tertib, sedangkan kita mondar mandir.
gimana motor begitu kan ya. Atau kita suruh anak diam, sedangkan kita misal ada orang lain datang, kita malah ngajak ngobrol dengan siswa ini, artinya kan nggak bisa diam. Artinya suatu hal tersebut harus kita merubah dari diri kita sendiri. Bagaimana untuk merubah perilaku tersebut? Yaitu tidak sekaligus instan, tapi perlahan-lahan, ya, dengan cara yang dari kita rubah paradigma kita yang tadinya kita merubah instan, tapi harus perlahan-lahan, tidak bisa sekaligus. Ini menurut Dr. Beck. Nah, hari ini saya akan membahas tentang disiplin positif. Kalau kita mengenal kata disiplin, kira-kira Bapak Ibu semuanya apa yang ada di pandangan Bapak Ibu? Disiplin positif itu apa sih? Kira-kira apa ya? Kalau kita disiplin positif, kalau kita ingin mendengar kata disiplin, siswa juga pernah tahu. Oh, ada peraturan otomatis yang kita terlintas di benak kita, apa kira-kira? Kalau kita mengenal kata disiplin, yang terlintas di benak kita kira-kira Bapak Ibu apa? Patuh. Selain patuh, dari jujur, tertib, tanggung jawab. Oke, itu kalau kita di sini saya akan jelaskan kata disiplin atau disiplin positif ini sering dihubungkan dengan hukuman biasanya. Otomatis kalau misalnya siswa melanggar, kita hukum. Itu kata disiplin biasanya yang berkaitan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya berbeda. Disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Hukuman tersebut menjadi alternatif terakhir bila tidak bisa sama sekali kita berubah. Dalam budaya positif ini atau dalam budaya kita di Indonesia, disiplin positif memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Artinya, untuk mendapat kepatuhan siswa, kita tidak perlu menghukum. Langkah pertama, kita harus berubah perilaku mereka terlebih dahulu. Nah, hukuman itu adalah langkah terakhir, ya, langkah terakhir. Kalau memang siswa tersebut tidak bisa dirubah, sama seperti halnya ketika di instansi pemerintah atau di kepolisian, ya, ada yang namanya bimas. Mereka selalu memberikan arahan dan informasi. Apabila mereka bisa berubah, maka dikembalikan lagi ke keluarga. Atau tidak berubah, ya udah terpaksa, gitu kan, harus dihukum. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, gitu ya. Biasanya kalau orang penuh peraturan yang ada, otomatis suasana menjadi tidak nyaman kalau tidak terbiasa. Nah, ini disiplin kembali. Selanjutnya, disiplin teknologi Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menyampaikan kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, yaitu menciptakan murid yang merdeka. Makanya sekarang pada guru-guru merdeka, di sini kita membahas tentang bagaimana menciptakan murid yang merdeka belajar, sama kita juga merdeka mengajar, begitu ya. Syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Tapi di dalam kurikulum merdeka ini kita harus membangun disiplin positif, bukannya disiplin menghukum, ya. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi dimulai dari diri kita. Jadi sebelum kita menjelaskan ke anak-anak atau menyampaikan ke anak-anak, diri kita dulu harus disiplin. Yang dimana disiplin diri ini memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Makanya di sini kita sebagai guru harus membangun disiplin siswa dari internal tersebut. Sehingga kalau sudah terbangun dari diri siswa, maka siswa tersebut akan secara otomatis tanpa kita perlu perintah, mereka sudah menginginkan melaksanakan disiplin tersebut. Kalau misal tidak berubah, yaitu dengan cara eksternal. Eksternal itu ya seperti kita siswa kepada guru, siswa kepada guru. Artinya kita sebagai guru adalah eksternal, atau mendisiplinkan siswa itu secara dari luar, bukan dari diri siswa sendiri. Makanya kita bentuk
disiplin pada diri siswa yang positif, jangannya hal-hal yang negatif. Nah di sini bahwasanya di dalam standar pendidikan, penerapan disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Jadi baik guru, siswa ataupun semua yang orang tua itu harus mendukung untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, seperti itu, atau tata tertib yang ada di sekolah. Kalau semua salah satu misal guru dan siswa mendukung, tapi orang tua nggak mendukung, otomatis akan ada perlawanan, otomatis akan ada pertentangan di luar sana. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan kepada warga pemangku kepentingan untuk mensepakati yang seperti saya tadi sampaikan, kita harus mensepakati terlebih dahulu. Kalau sudah sepakat semuanya, otomatis baru terbentuklah suatu disiplin positif, salah satunya ya. Nah, untuk dapat menerapkan tujuan mulia, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan dari pemerintah. Nah, tujuan mulia menerapkan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Nah, seperti kemarin visi kita, ya, disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab. Yang pengen bilang belajar sepanjang hayatnya itu adalah tujuan yang mulia untuk menerapkan disiplin positif. Jangan sampai kita menghukum seperti yang disampaikan di sini. Yang kedua adalah perilaku. Nah, disiplin positif itu otomatis berakar dari mana? Perilaku. Bapak Ibu pernah lihat kan siswa-siswinya memiliki perilaku yang kurang baik, ada yang baik gitu ya, atau ada yang perilaku manusia itu berbeda-beda, perilaku siswa itu berbeda-beda, perilaku kita sendiri sebagai guru juga berbeda-beda. Ada yang kebersamaannya utuh, ada juga yang tidak. Sama siswa juga berbeda. Ada siswa yang patuh, ada juga siswa yang tidak. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Orang itu kalau di dalam positif, biasanya perilaku manusia itu kebanyakan untuk menghindari disiplin yang ada di sekolah, misalnya disiplin yang telah kita sepakati, seperti itu. Terkadang kita juga melakukan sesuatu yang mendapatkan apa yang kita mau. Artinya kalau kita tidak melakukan disiplin positif atau disiplin sesuai dengan keinginan kita, itu biasanya akan ada bentangan, akan ada bentangan yang sangat nah di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia terbentuk dari diri dalam bukunya dari Dan Gossen, yaitu Restructuring to Discipline. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Biasanya manusia memiliki perilaku yang pertama adalah ketika adanya disiplin, dia untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman tersebut. Begitu. Atau biasanya siswa sama. Siswa kita memiliki tata tertib di sekolah. Tapi kadang-kadang ada juga siswa yang memiliki perilaku untuk menghindari agar terhindar dari tata tertib tersebut. Contohnya kita buat ya udah masuk jam 7, ya udah biar mereka dapat jalan dan begitu salah satunya. Tapi kalau yang berawal dari tumbuh dari diri sendiri atau dari perilaku diri sendiri, maka dia secara tidak langsung mereka akan lebih taat atau peraturan yang sudah kita buat bersama. Nah, ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari disiplin yang ada. Ini adalah tingkat yang paling rendah dalam motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang perilaku seperti ini menghindari hukuman, suka bertentangan dengan diri sendiri atau terpaksa, gitu ya. Seperti kita lihat anak-anak kita nih, siswa-siswa kita terpaksa, ada yang terpaksa tuh datang ke sekolah karena disuruh orang tua, seperti itu. Ada juga yang memiliki keinginan sendiri, dari subuh udah rapi pakai baju sekolah, pengen ke sekolah, itu ada seperti itu. Ada juga yang merasa. Tapi kita akan menemukan disiplin dari diri sendiri. Nah, ini perilaku yang pertama. Ada pun perilaku yang kedua, motivasi perilaku yang kedua yaitu orang termotivasi untuk menegakkan disiplin tersebut karena
mendapatkan imbalan atau penghargaan ke orang lain. Contohnya, siapa yang rajin masuk, datang pagi lebih awal akan dapat hadiah dari Bu Guru atau Pak Guru. Nah, itu salah satu dari perilaku motivasi perilaku disiplin positif. Nah, ini karena mereka untuk untuk mendisiplinkan dirinya termotivasi karena imbalan atau penghargaan dari guru. Nah, orang berperilaku ini mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Orang motivasi ini akan bertanya apa yang akan didapatkan apabila melakukan seperti itu. Biasanya orang yang memiliki perilaku ini orang selalu bergantung. Ketika tidak adanya imbalan, mereka ya udah kembali lagi. Misal datangnya lebih siang, datangnya telat seperti itu. Nah, kita untuk motivasi di sekolah bisa gunakan yang seperti ini. Salah satunya kalau memang susah. Misalnya di kelas nih, kita taruh absen. Yang absennya lebih awal, kita itu dalam seminggu dapat kita kasih bintang. Itu cara-cara memotivasi siswa adalah untuk mendapatkan imbalan seperti penghargaan, mendapat bintang di kelas gitu. Yang datang lebih awal dan absen lebih awal di dalam kelas, kita bisa setiap ini bikin absen dari kartu. Jadi setiap siswa bawa kartu yang sudah nempelin duluan lebih awal nih jam berapa kasih tahu. Gitu. Jadi itu salah satu motivasi ya, motivasi siswa untuk mendapatkan ibarat salah satu motivasi disiplin yang baik perilaku, merubah perilaku manusia. Nah, apabila orangnya seperti itu, kita mengenal biasanya mereka akan kembali ke asalnya atau misalnya akan berubah perilakunya seperti aslinya gitu. Kalau mereka tidak merubah dari diri sendiri. Dan yang ketiga adalah orang akan merubah perilakunya sendiri apabila termotivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya di sini, dan yang ketiga ini yang kita butuhkan kepada diri kita, kepada siswa kita, dan kepada orang-orang di sekeliling kita. Merubah perilaku seorang yang ketiga ini yang sangat baik, yaitu kita memotivasi mereka dari diri sendiri. Misalnya, oh kamu anak baik, kamu anak pintar, gitu. Itu salah satu motivasi itu. Nah, makanya kamu dapat nilai bagus terus. Artinya dia termotivasi dari sini. Oh, saya besok kalau bisa dapat nilai jelek, saya akan harus belajar terus belajar dengan sungguh-sungguh. Itu salah satu motivasi yang terbangun dari diri sendirinya. Ini yang akan kita bangun untuk siswa. Kita bisa melakukan motivasi tersebut kepada siswa sendiri. Contohnya yang pertama, kita menghindari ketidaknyamanan. Artinya ketika ada siswa yang terlalu aktif, kita sudah buat kesepakatan kelas. Misalnya yang suka jahil, misalnya harus memimpin memimpin menyanyikan lagu nasional gitu. Itu salah satu disiplin positif ya. Jadi kita tidak menghukum, tapi meminta mereka untuk menjadi pemimpin pembelajaran untuk menyanyikan lagu nasional. Mau bisa mau tidak bisa, nanti kan temennya yang nyanyi, dia hanya memimpin di depan. Itu salah satu disiplin positif. Ini salah satu. Ketika ada juga siswa yang tidak menghindari maka dia diam. Nah gitu, biasanya siswa yang diam itu ini salah satu dari perilaku yang termotivasi dengan perilaku yang pertama. Tapi kalau perilaku motivasi, wah mau pulang, siapa yang udah rapi duluan boleh pulang duluan. Nah itu salah satu motivasi yang kedua nih. Jadi siswa yang udah guru udah rapi, duduk rapi, nah itu siswa tersebut termotivasi pengen pulang duluan biar duduknya rapi, mau dia bisa pulang duluan. Itu motivasi, salah satu motivasi kita ke siswa agar siswa itu bisa rapi ya, seperti itu. Jadi kalau udah rapi dia bisa pulang duluan. Atau misalnya yang ketiga, yang terbangun dari diri sendiri, artinya ketika siswa tersebut mau kayak gimana pun dia tetap mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Itu yang kita harapkan dari siswa tersebut. Ini 3 motivasi yang ada biasanya. Nah, di dalam motivasi mengubah perilaku tersebut, untuk memotivasi perilaku tersebut ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Tahu hukuman ya dan penghargaan. Biasanya kalau hukuman kita kasih apa tuh? Berupa tadi kan hukuman sudah ada tuh ya.
Kalau penghargaan biasa hukuman orang yang bersalah ya. Terus kalau misal penghargaan orang yang mendapatkan prestasi biasa seperti itu ya. Biasa yang kita kan. Sebenarnya kalau keduanya hampir sama. Hukuman dan penghargaan ini hampir sama. Yaitu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hukuman dan penghargaan itu sebenarnya sama sebenarnya. Hanya perilakunya yang berbeda. Nah ini perbedaan antara hukum dan konsekuensi. Konsekuensi itu kan adalah yang dia kerjakan ya. Nah hukuman ini bersifat terencana atau tiba-tiba biasanya hukuman bersifat tiba-tiba betul salah sini kamu berdiri di sini. Ya. Itu salah satu sifatnya spontan. Anak atau murid tidak tahu apa-apa akan terjadi dan tidak dilibatkan hukuman bersifat satu arah. Artinya kalau satu arah itu kita sebagai guru hanya menyalahkan mereka, tapi harusnya tidak seperti itu. Nah di sini hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan yang atau kata-kata. Artinya kalau kita tidak buat kesepakatan di kelas, tiba-tiba kita menghukum siswa, yaitu siswa tidak bisa disalahkan, ya salah kita. Makanya gitu. Artinya itu adalah tindakan yang salah kan sama seperti kita pemerintah bikin undang-undang nih, atau misal belum bikin undang-undang atau polisi misal punya aturan sendiri tiba-tiba dekat di jalanan, itu kan salah satu tindakan yang tidak dibolehkan. Makanya kita bisa melaporkan lagi ke polisi lagi gitu ya. Anda juga sama siswa kan nggak ada peraturannya. Makanya misalkan setiap awal tahun kita selalu membuat peraturan kelas. Nah Pak Juri sering melakukan ya Pak Juri ya. Sering membuat disiplin kesepakatan kelas. Ya. Nah adapun konsekuensi di sini kalau sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana. Artinya kalau hukuman tiba-tiba, kalau konsekuensi itu terencana. Nah ini yang kita ada disiplin yang terencana itu sudah kita sepakati bersama-sama. Disiplin itu sudah disepakati oleh siswa dan guru. Nah, jadinya kita bisa mengasih apa misalnya, yang rajin dan taat kepada guru, apa yang suka bercanda nanti akan memimpin lagu kebangsaan atau lagu nasional gitu. Salah satu itu misalnya kita bersuara seperti ini, tapi ada yang melanggar ya udah. Berarti setiap bulan dia memimpin lagu kebangsaan gitu ya. Selanjutnya, nah dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab dan kepada orang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan atau melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan sesuatu. Artinya, ketika kita melakukan atau memberikan penghargaan adalah suatu prestasi kalian. Sebenarnya itu adalah prestasi yang terpaksa. Tapi kalau misalnya tidak dikasih itu, dia akan melakukan kembali. Makanya kenapa tadi saya bilang hukuman dan penghargaan adalah suatu hal yang sama tapi bentuknya berbeda. Itu adalah salah satu motivasi kepada orang tersebut agar berubah perilakunya menjadi disiplin, seperti itu ya. Itu. Nah di sini kita akan merubah yaitu keyakinan kelas yang ada di sekolah. Bagaimana kita meyakini nilai keselamatan atau kesehatan ini adalah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah ini keyakinan kelas adalah seperti ini. Jadi kita sepakati dulu di kelas, lalu nanti apabila melanggar disiplin tersebut, misalnya kita kasih suatu hal disiplin yang positif, misalnya memimpin doa ataupun yang lain. Atau misalnya kalau kemarin ketika mulai kita sama-sama di sana yaitu kelima itu menghukum anak itu tidak harus satu orang, gitu ya. Jadi jangan yang dihukum itu jangan yang salah, sama-sama. Jadi tidak menyalahkan semua, karena seorang anak itu apabila dia merasa bersalah
terusnya lagi dia akan mengulangi kembali, atau misalnya dia merasa bersalah, dia juga bisa merasa tertekan, atau bisa juga merasa mentalnya down, baik kita sampai marah-marah apa mereka itu. Misalnya kalau kemarin kalau kita pelajari ya, oh yang satu sering latihan, nanti kita ajak, ayo lari sama-sama muterin 10 menit ya gitu ya gitu. Artinya mengajak semua siswa, artinya aktif. Oh lari-lari, ya udah kita ke depan lari-lari yuk 10 putaran. Artinya ketika karena kita belajar sama-sama dengan siswa ya kita ajak sama-sama supaya nanti yang naik kelas, oh iya ternyata lari-lari itu capek ya gitu. Baik, keyakinan kelas ini tadi udah saya jelaskan ya. Kita lanjut nanti soal ada materi kedua. Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan dan kesehatannya adalah yang kita sebut sebagai keyakinan nilai kebajikan universal. Nah, ini udah tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, mungkin itu saja dari saya. Nanti saat di sini saya minta umpan baliknya. Selanjutnya terima kasih dari saya dari Bu Direktur. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan ke pembicara yang kedua, Bu Ika. Kelas 1 rekan Pak Budi, materinya sangat bagus, sehingga kita bisa lebih termotivasi untuk menjadi lebih disiplin lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Behasana, kelas 5. Untuk pemaparan yang tadi Pak Budi Hartanto paparkan cukup baik, sehingga kita yang tadinya mengerti menjadi mengerti, yang tadinya kurang paham menjadi paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih senang ya Ibu Bapak? Ya kita S greeting dulu ya biar tambah semangat ya. Oke, S greetingnya cukup mudah. Yang pertama yaitu soal, nanti saya kasih soal. Misalnya saya tunjuk Pak Jun, benda apa yang ada di kelas ini? Hah? Meja. Nah, nanti sambung kata meja, belakangnya kan huruf A. Benda apa lagi yang awalnya huruf A? Gitu ya. Siap? Ya. Nggak ada di sini nggak apa-apa. Oke. Pada hari Selasa, Bu Susi sedang pergi ke pasar. Kemudian dia membeli satu buah benda. Bendanya itu cukup besar untuk menyimpan baju, celana, atau barang-barang lainnya. Benda apakah itu, bukan? Lemari. Oke, belakangnya huruf I. Silakan dilanjut, Putri. Yang kursi ya, kursi. Banyak I. Apa ya? Hidung. Lemari. Hidung. Ayo Mi, kenapa benda yang dari depannya huruf I? Kira-kira ada nggak I? Boleh peralatan rumah tangga, boleh apa? I apa? Ikat rambut. Ikat rambut. Belakangnya huruf apa lagi? Ikat rambut. T. Coba Budian, nama benda dari huruf T. Teddy. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Budi tentang disiplin positif. Nah, di sini saya tidak langsung aja ya Bu, tanpa perkenalan ya, semuanya sudah kenal. Untuk yang pertama, kita akan membahas 8 poin, cukup lumayan banyak ya. Jadi disiplin positif ini ada 8 poin. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah,
untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Oke. Perubahan paradigma belajar merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ada yang tahu Bapak Ibu pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Nggak tahu, karena kita kan udah kurikulum merdeka ya. Nanti ada lagi Bapak Ibu pembelajarannya itu RPP-nya harus berdiferensiasi. Kira-kira ada yang tahu Pak Jun berdiferensiasi itu mungkin udah ada gambaran seperti apa diferensiasi itu? Berhubungan dengan perbedaan. Berhubungan dengan perbedaan apa Pak? Ya, berhubungan. Perbedaan dari peserta didiknya ya. Ya, jadi intinya berdiferensiasi itu kita membedakan antara anak yang sudah pintar, yang sedang, yang kurang. Jangan di satu persepsi. Kenapa? Itu untuk mempermudah kita mengetahui seberapa anak itu punya potensi dan kemampuan. Jadi kita, aduh ini anak nggak bisa, ini udah gitu. Kita harus bisa mengelompokkan mana anak yang sudah berkembang, yang belum dan mulai berkembang. Nah dari situ kita akan mempermudah untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi nggak harus misalnya anak yang sudah mampu perkalian boleh dikasih perkalian. Anak yang belum mampu di bidang perkalian, dia baru penjumlahan pengurangan, dikasihnya soal penjumlahan pengurangan. Atau tidak perkalian tapi dengan sistemnya penjumlahan berulang. Biasanya kalau dia nggak langsung misalnya perkalian 3 kali 3, ada yang siap 9. Nah sedangkan yang anak yang masih lambat bisa dengan menggunakan perkalian penjumlahan berulang untuk berdiferensiasi. Karena pada tahapan ini menurut psikologi itu perkembangan anak itu berbeda-beda dari dia lahir, dari bayi, balita, terus kemudian anak-anak dewasa, remaja, dia sampai tua itu mempunyai perkembangan yang berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan perkembangan anak sesuai dengan kemampuan anak. Kenapa? Karena dalam pembelajaran ini kita sudah menggunakan pendekatan kurikulumnya sudah berbeda, sudah bukan ke-13 lagi, kita sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka, di mana dalam kurikulum merdeka itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi anak itu diupayakan bisa mempunyai 6 profil ini, pelajar Pancasila ini. Bertakwa, dia sebelum pembelajaran melakukan pembiasaan berdoa, terus juga pembiasaan sholat duha. Mandiri, dia sudah melakukan suatu kegiatan itu mandiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Yang ketiga bernalar kritis, dia sudah mampu untuk memecahkan masalah. Mungkin untuk ini bisanya masih di kelas tinggi ya, untuk bisa memecahkan masalah. Untuk kelas rendah masih tahap dalam bimbingan guru. Nah selanjutnya berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini maksudnya karena Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, kita juga harus mengenalkan anak terutama tentang kebudayaan, contohnya tari daerahnya, alat musik, rumah adat, ya seperti itu. Untuk bergotong royong, nah bergotong royong ini sudah biasa kita lakukan, contohnya kegiatan piket kelas, itu merupakan contoh dari penerapan profil pelajar Pancasila juga. Dan kreatif, ya kreatif ini bisa dihubungkan dengan kegiatan P5. Jadi di situ anak kreatif untuk membuat suatu produk ataupun produk yang nanti bisa dipamerkan ya. Seperti itu untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Kita harus pola pikirnya juga harus berubah dari paradigma lama ke paradigma baru. Mungkin pada kita dulu sekolah di sama gurunya nulis, baca, hitung, nulis, baca, hitung. Iya nggak Bapak Ibu? Kalau nggak bisa disentil, dilempar penghapus, tapi menjadikan kita menjadi anak yang bisa ya, menjadi anak yang ada perubahan. Tapi untuk anak zaman sekarang itu tidak bisa kita terapkan lagi, ya nggak?
Anak harus tulis, baru 1-2 menit lah, anak udah capek, bosen. Jadi harus ada kreativitas dari kita, dari gurunya untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin, kata disiplin mungkin setiap hari udah kita dengar, bahkan kita lakukan ya Bapak Ibu. Disiplin itu ada berapa hal yang harus kita ketahui ya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran dan pemberdayaan murid tanpa memberikan imbalan atau memberikan reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang memiliki motivasi. Disiplin ini bukan berarti untuk memberikan reward, ancaman atau hukuman. Disiplin ini sebenarnya tujuannya itu untuk melatih kemandirian siswa dan bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya nih ada anak yang telat, ada anak yang nggak memakai atribut, sebisa mungkin jangan di depan umum atau orang banyak kita memberikan kayak kamu kenapa, karena bisa menimbulkan mental seseorang. Ya, karena kita juga harus menjaga mental anak. Takutnya kalau dia di tempat umum seperti itu kan, dia merasa minder gitu. Maksudnya dia malu. Jadinya nanti dia nggak ada untuk kemauan sekolah. Jangan sampai seorang murid itu takut dengan gurunya. Ya, nanti akibatnya dia bisa putus sekolah, dia nggak mau sekolah. Ya, kita perlu memberikan disiplin. Tapi disiplin positif ini jangan sampai memberikan imbalan, yaitu berupa reward. Karena kalau anak sering dikasih reward, biasanya dia melakukan sesuatu itu cuma buat hadiahnya aja. Dia nggak tahu dampaknya itu nanti seperti apa. Boleh kita memberikan reward, tapi reward itu jangan diberikan di akhir. Misalnya, yuk siapa yang besok datangnya lebih awal, nanti ibu kasih pulpen, kasih permen, otomatis anak-anak semangat kan. Reward itu sebisa mungkin kita terapkan ketika anak sudah melakukan sesuatu, terus menurut kita itu anak sudah mampu, sudah bisa, baru diberikan suatu reward gitu. Seperti itu untuk nilai-nilai motivasinya. Nanti kita lanjut di slide berikutnya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan ini itu tidak memandang sukunya apa, bangsanya apa, agamanya apa, latar belakangnya dia seperti apa. Nilai kebajikan itu harus kita tanamkan. Contoh nilai kebajikannya yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Saya mengutip dari materi yang sudah kemarin di-share di kegiatan role kolaborasi oleh fasilitator, bahwasannya Ibu Primary Years program sikap murid. Seorang murid itu mempunyai sikap harus empati, toleransi, kerjasama, percaya diri, komitmen, kreativitas, dan antusias. Antusias ini bisa dalam pembelajaran, bisa dia dalam aktivitas di lingkungannya. Dari nilai sikap murid ini, kira-kira murid Bapak Ibu itu sudah ada belum kemandirian siswa atau sikap murid yang tertanam seperti empati, toleransi, sudah terlihat belum di anak murid Bapak Ibu semua? Sudah ya? Pasti sudah ya? Sebenarnya apa yang kita lakukan dalam pembelajaran itu tanpa teori pun kita sudah praktekkan ya. Cuma ya kita semua sudah praktek. Bahkan saya, ternyata ini seperti ini. Itu baru belajar dari teori. Teori itu ternyata sangat penting juga, walaupun kita secara praktek sudah melakukan. Teori juga untuk kayak meyakinkan bahwa belajar
bahwa anak itu bisa percaya diri, anak itu mempunyai kreativitas. Nah, sekarang selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Ya, kita hidup juga harus mempunyai keterampilan. Contohnya yaitu dapat dipercaya, pendengar yang aktif, memberikan yang terbaik dari diri untuk orang lain. Itu supaya apa? Kehidupan kita tidak monoton. Kita itu harus memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Percuma misalnya dia pinter, dia bisa, tapi hanya untuk diri sendiri, tidak ada kebermanfaatan untuk orang lain. Mungkin itu yang sangat disayangkan ya. Kalau kita punya ilmu, kita punya pengalaman baru, silakan dibagikan ke teman-teman biar semuanya juga bisa mengetahui. Karena kegiatan keterampilan hidup orang itu kan berbeda-beda ya. Kadang ada yang sibuk, misalnya nggak ikut pelatihan atau apa gitu. Jadi itu untuk mengupgrade juga, biar teman-teman juga nggak ketinggalan. Jadi jangan sendiri aja. Nah, di sini saya sama Pak Budi berupaya untuk apa yang sudah kita dapatkan dari CGP ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di SDN Cilengang 01. Untuk selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Tentunya Bapak Ibu semua di sini pasti mempunyai kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar kita itu apa sih? Kita itu butuh apa di dalam hidup? Ayo, apa? Makan, selain makan. Motivasi, istirahat, lifestyle kalau sekarang ya. Lifestyle. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Healing, ya itu perlu healing ya Bu. Ya, manusia healing. Refreshing ya. Kebutuhan refreshing itu adalah kebutuhan diri untuk memuaskan diri dengan pekerjaan. Apalagi seorang ibu-ibu udah di rumah, di sekolah, pokoknya ibu itu hebat ya. Bisa di rumah menyelesaikan pekerjaan, di sekolah, belum kegiatan masyarakat. Itu adalah kebutuhan dasar. Tapi harus kita bekali dengan kebutuhan dasar kita. Kita itu butuh apa? Jangan sampai kita peduli dengan orang lain, kita cuek dengan diri kita sendiri. Itu jangan seperti itu ya. Kita harus penuhi dulu nih kebutuhan dasar kita. Kita butuh apa? Butuh makan, butuh minum, butuh refreshing. Penuhi dulu. Kalau kita sudah memenuhi, gimana dia? Kalau dicuci Banyak ya. Nah, kebutuhan dasar ini ada yang sifatnya wajib, maksudnya wajib kita punya, tapi ada yang sifatnya juga tidak wajib. Tidak wajib dalam ini mungkin kalau dalam pelajaran ada kebutuhan primer, sekunder, tersier ya. Ya, nah itu kebutuhan manusia itu bisa masuk ke dalam 3 kebutuhan itu. Lanjut aja Pak. Nah ini 5 kebutuhan. Ternyata kita hidup di dunia ini itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Iya nggak Bapak Ibu? Ya. Ya kan? 5 kebutuhan dasar yang harus kita punya. Ini kunci biar hidup kita bahagia, senang, tentram dan tenang. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu dengan makan, sandang pangan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Ya, Pak, kasih sayang itu harus. Ya, apa? Dipedulikan, ya, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Kalau dalam rumah tangga berarti antara suami istri itu harus saling bekerja sama dengan anak. Kalau di lingkungan sekolah dengan teman-teman guru, dengan siswa, dengan wali murid. Yang ketiga, penguasaan. Nah, ini terkait dengan harga diri. Ya, kita punya harga diri semua ya pasti ya. Keinginan untuk dianggap, untuk dipedulikan oleh orang, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, jadi kalau ada orang curhat, udah dengerin aja, kamu aja. Ya, orang lain juga butuh. Kalau misalnya ada yang curhat, butuh didengar. Lebih bagus lagi dikasih masukan ya, supaya apa? Kita itu ada penguasaan di diri kita, keinginan kita itu dianggap, oh
berarti saya dianggap ya oleh orang lain. Iya, didengar. Karena kita hidup di dunia ini nggak sendiri, ya, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini terkait mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Nah, ini yang kadang kita emosi, jangan sampai emosi di rumah dibawa ke sekolah. Anak yang nggak tahu apa-apa ya, tapi tidak memungkiri juga. Kadang saya sendiri juga kalau misalnya aku lagi ada ini itu, kadang anak terlibat entah dengan nada yang keras atau juga dengan cuek ke murid, ya nggak Bapak Ibu. Tanpa kita sadari pasti pernah ya, pernah merasakan bahwa kita itu belum bisa mengendalikan diri, ya. Itu untuk kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, ini yang wajib kita punya. Kesenangan itu terkait bermain, humor, tertawa, ya. Ada dari kesenangan ini orang bisa merasa bahwa kebutuhan dasar kita itu udah terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Yang tadi buat dibilang healing. Healing, ya, itu salah satu bentuk dari kesenangan. Kadang healing orang berbeda-beda ya. Saya tipe orang itu di rumah aja, itu pun merasa saya senang, nggak ada beban. Kadang ada orang yang tipenya seringnya jalan-jalan, terus misalnya shopping gitu. Kesenangan orang itu berbeda-beda, nggak bisa kita samakan. Jadi dengan siapapun juga kita harus menghargai itu. Jangan karena dia mah diajak nggak mau ini itu nggak mau. Karena apa? Kesenangan setiap orang itu mengalami berbeda-beda. Humor, ya, jangan ke sekolah gitu ya. Kita di SD Cilanang 1 kok humornya keren, bisa bercanda, jadi dalam bisa tertawa. Jadi kerjaan apapun dibawa enjoy, dibawa santai, dibawa nyaman dengan adanya kesenangan. Mungkin Bapak Ibu semua sudah memiliki 5 kebutuhan dasar ini ya, sudah dilakukan dan sudah ada hasilnya. Saya di sini hanya memberikan teorinya saja bahwa benar kebutuhan dasar manusia itu penting untuk kita sendiri. Ini untuk teorinya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu motivasi. Ya, motivasi itu ada 2. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Ya, Bapak Ibu, motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin. Orang kalau mau disiplin pasti ada motivasinya, iya enggak? Ya, coba saya mau tanya, ini mah bukan saya lagi gimana-mana ya. Apa motivasi Bapak kalau berangkat ke sekolah itu tepat waktu? Motivasinya apa? Menghargai diri sendiri. Motivasinya apa, Bu? Kalau berangkat pagi, ya disiplin. Ya, tentunya motivasi kita itu ada 2, internal dan eksternal. Kalau yang internal itu untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri. Nah, tadi sudah dijawab oleh Pak Budi, Bu Haji Yana, disiplin, untuk percaya diri, bertanggung jawab, itu termasuknya motivasi internal. Karena itu berangkatnya dari dalam hati, bukan karena paksaan. Saya mau berangkat pagi ya, biar dilihat kepala sekolah. Itu maksudnya tadi di eksternal ya. Tapi kalau kita memotivasi diri kita secara internal, berarti di dalam diri kita itu sudah tertanam, bukan lagi karena paksaan orang lain, bukan lagi karena tuntutan tugas. Karena apa? Dalam diri kita itu sudah tertanam bahwa kita itu harus percaya diri, harus mandiri, harus bertanggung jawab. Ibaratnya biarinlah misalnya yang lain mau berangkat jam berapa aja, yang penting saya mau menanamkan pada diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu ada 2. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau tidak nyaman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Begitupun dengan siswa, ya. Jadi kita tanamkan kepada diri siswa itu jangan motivasi eksternalnya, lebih ditanamkan ke motivasi internalnya. Karena apa? Kalau anak sudah memiliki motivasi internal, dia sudah mengetahui, oh ternyata saya berangkat pagi itu biar belajarnya nyaman,
biar belajarnya tidak telat, tidak mengganggu yang lain kalau saya datang telat gitu. Makanya kita sebagai guru harus benar-benar memberikan motivasi internal. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal ini ke anak? Jangan karena dia berangkat, saya mau cari aman biar nggak dihukum. Nah, jadi kalau ada anak telat itu jangan langsung kita hukum. Kita tanyakan dulu. Dan kamu telat, kamu nyanyi. Anak udah stres dulu, gimana mau belajar, ya enggak? Jadi tanyakan dulu nih, penyebab dia malah telat itu bagaimana? Apa karena jalannya macet, ininya kesiangan. Terus kalau bisa kita memberikan pengarahan ke siswa itu jangan di depan teman-temannya juga. Takutnya dia ada rasa malu, rasa minder. Tapi kalau misalnya kita, ya kan biar yang lain gak seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan di dalam satu kelas. Nanti ada yang namanya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, nah nih, posisi kontrol seorang guru ya. Posisi kontrol melalui serangkaian riset yang didasarkan teori kontrol D.R. William Glasser, Diane Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang umum dan biasa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol dan penerapan disiplin di sekolah. Yang pertama tentang penghukum. Posisi guru itu ada 5. Ada yang sebagai penghukum, ada yang membuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman dan juga pemantau dan juga manajer. Kira-kira dari paparan ini posisi kontrol guru itu Bapak Ibu ada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau atau manajer? Kalau sebagai penghukum, jadi kalau ada anak yang telat, kamu kenapa nggak patuhi aturan saya? Meminta memaksa anak untuk mematuhi aturan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah apa yang sudah dia perbuat. Contoh kata-kata yang biasanya kita ungkapkan yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu telat aja? Nah itu, berarti saya merasa bersalah banget dengan adanya saya datang telat. Yang ketiga, teman. Posisi teman di sini, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, ya. Jadi menganggap murid itu sebagai teman. Ada kalanya guru itu menganggap murid sebagai teman. Ada kalanya juga guru itu menganggap murid ya dia anak murid, dia harus patuhi aturan gitu. Yang keempat, pemantau. Dalam posisi pemantau ini, stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru mengontrol murid. Nah, dari pemantau ini apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya, dia sudah bisa memberikan jawaban. Kenapa kamu, misalnya, kenapa kamu telat, ya? Nah, terus kalau kamu telat, kamu harus bagaimana? Nah, guru itu hanya memberikan stimulusnya saja. Kamu telat, kamu harus lari di lapangan 5 kali. Kamu telat, kamu harus bersihin kamar mandi, ya. Jadi kalau sebagai pemantau itu kita hanya memberikan arahan atau bimbingan. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini guru itu menganalisis kebutuhan dirinya, murid yang menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya kalau untuk kelas rendah mungkin belum bisa ya, karena dia belum bisa bernalar kritis, ya. Karena kelas rendah itu emang harus butuh bantuan dan bimbingan dari gurunya. Tapi untuk kelas tinggi, kebetulan saya kemarin mendapatkan suatu kasus dan nanti bisa dilihat kasusnya ya Bapak Ibu. Ini bukannya saya mempublikasikan, enggak. Ini sebagian dari tugas juga, sebagian juga untuk melatih disiplin positif. Jadi saya tanamkan karena kenapa kamu telat? Karena rumahnya jauh Bu. Ini dia cerita terus sampai dia terus apa yang akan kamu lakukan besok? Oh iya Bu, saya akan datang lebih awal. Nah, itu merupakan posisi kita sebagai manajer. Kita cuma mengarahkan saja, tapi anak yang memberikan jawabannya, yang merespon tanpa memaksakan. Gimana Bapak Ibu?
lanjutkan lagi. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah nih ada kasus. Tadi ada 5 ya. Yang pertama apa ya tadi ya? Hukuman. Yang kedua perasaan merasa bersalah. Yang ketiga tadi posisi kontrol ketiga tenang. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Oke, kira-kira ini termasuk yang mana nih? Posisi kontrol siswa. Ketika ada suatu kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap, ya. Biasanya di SD kita itu hampir setiap hari Senin ya Katen. Ya. Kasusnya apa? Atribut kopi hilang lah, dasi hilang lah, gesper, bajunya nggak dimasukin. Pasti ada kasusnya ya. Coba kita bedah bersama-sama kasus ini. Kira-kira berjemur di lapangan selama 1 jam itu merupakan posisi kontrol guru yang mana? Hah? Hukum ya, memberi hukuman. Iya. Ya. Jadi kalau kita kamu lapangan sekarang berjemur, itu termasuk posisi kontrol seorang guru ke siswa itu berupa hukuman. Jadi anak dikasihnya hukuman. Yang kedua, beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Dia merasa, aduh saya udah telat, saya udah nggak pakai atribut. Dia merasa apa nih? Posisi kontrolnya apa? Kemana kamu merasa bersalah? Bersalah ya? Ya, kenapa merasa bersalah? Karena dia merasa mengecewakan. Iya. Oke, terima kasih. Iya, karena anak itu merasa mengecewakan. Aduh, saya salah berat ini. Saya sudah mengecewakan ibu guru saya, gitu. Itu merasa bersalah. Yang ketiga, ayo dong ikutan aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi. Itu apa? Nah, teman pun cara kita komunikasinya itu selayaknya sebagai teman. Ayo dong. Dari nada bicaranya pun selayaknya dia sedang bermain dengan temannya. Tuh, ini untuk posisi kontrol seorang guru. Jadi guru itu bisa sebagai penghukum, guru itu sebagai memposisikan sebagai bersalah, guru itu bisa diposisikan sebagai teman. Ya. Untuk selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah tahu konsekuensinya apa. Setelah upacara kamu beli atribut sekolah di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kita amankan. Jangan sampai kamu nggak bawa atribut topi, kenapa hilang? Udah, besok lagi dia pasti mau ulangi lagi, iya nggak? Iya, karena apa? Kita nggak ada arahan ke siswa. Oh, kamu nggak pakai topi, kenapa topinya hilang pak? Di rumah udah dicariinnya pak, nggak ada. Ya udah, besok kamu beli ya di koperasi. Kan lumayan ya, nambah pemasukan koperasi juga. Ya, mulai sekarang itu yang bapak ibu masih maaf ya, bukan saya di sini memberikan arahan atau apa. Ini kita sama-sama belajar aja supaya apa? Anak juga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita juga tidak pusing. Anak itu, nggak ada solusinya. Makanya kita cari tahu dulu nih, apa kira-kira yang memberikan anak itu kok bisa dia melanggar aja. Kita harus menggali dulu dengan cara apa? Ngobrol, posisi kita sebagai teman, terus sebagai pemantau. Nah, untuk yang terakhir berarti yang keempat ini posisi kita sebagai apa? Manajer ya. Ya, oke. Yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini apa? Pemantau. Pemantau atau manajer? Manajer ya. Kalau ini maksudnya yang keempat itu pemantau ya. Kita memantau dulu nih. Kita kan sudah memberikan, oh besok kamu beli atributnya di sekolah ya. Otomatis kan kita mantau nih. Besok anak beli nggak? Mengulangi lagi nggak? Gitu. Nah, untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu sebagai kita sebagai manajer, kita memberikan stimulus, nanti anak dengan sendirinya merespon apa yang kita berikan. Oke, untuk selanjutnya keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kira-kira ada yang mau memberikan pendapat? Mengapa sih kita harusnya adanya keyakinan kelas?
keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama. Ya enggak? Kalau keyakinan. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Peraturan, aturan, ya. Jadi bedanya dengan mengapa harusnya keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama antara murid dengan guru. Tapi kalau aturan itu semata-mata yang membuat hanya guru saja. Gimana Pak Teh? Bisa dipahami nggak? Jadi antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, ya. Kalau keyakinan kelas, ya mungkin cuma bedanya bahasanya aja ya. Kalau keyakinan kelas berdasarkan saya pelajari itu dibuat atas kesepakatan bersama. Dan kalau misalnya ada anak yang melanggar, dia udah tahu konsekuensinya itu apa, seperti apa. Tapi kalau peraturan biasanya peraturan dibuat, dan kalau ada anak yang melanggar itu diberikan suatu sanksi atau hukuman. Pasti melanggarnya itu hukuman kan atau sanksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut di slide selanjutnya. Suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seorang secara intrinsik, yaitu dari motivasi tadi dalam seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku kemauan kita. Nah, berikut cara membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti bisa kita terapkan pada saat kita ajaran baru karena ada MPLS kita gunakan. Kalau untuk kelas 2 sampai kelas 5 MPLS-nya kurang lebih 4 hari ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk kelas 1 kan sampai seminggu ya. Iya, 2 minggu ya. Karena anak dari peralihan dari TK ke SD itu anak butuh proses, nggak bisa langsung belajar atau apa. Nah, nanti di minggu pertama kita awal masuk kita coba buat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini bisa bersifat abstrak, nyata. Terus keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, hal-hal yang positif. Misalnya, anak-anak Bu, jangan sering keluar masuk kamar mandi. Gitu. Kan biasanya Bu izin cuci tangan, Bu izin cuci tangan. Sering nggak? Kalau di kelas saya gitu. Ini anak saya lagi penasaran sebenarnya dia tuh cuci tangan apa sih? Apa karena dulu corona dia masih terbawa? Ya, jadi karena saya udah menerapkan di kelas saya boleh izin cuci tangan tapi cuma sekali. Dan anak menempel keyakinan kelasnya, dikasih kertas anak tempel, bukan cuma sekali. Jadi antara anak itu saling mengingatkan dan alhamdulillah itu udah berjalan saya udah menerapkan sendiri. Untuk keyakinan kelas itu ternyata penting. Sebelum pembelajaran dimulai kita buat kesepakatan dulu. Kita hari ini belajar ya. Oke, anak-anak kita buka buku halaman ini ya. Udah, maksudnya kita memberikan keyakinan kelas dulu biar anak bisa mengetahui apa sih yang ada aturan-aturan di kelas ini. Nah, apa yang menjadi hal positif dia lakukan, apa yang kiranya dia hal negatif itu dia bisa mengurangi atau tidak melakukan. Dengan adanya keyakinan kelas ini, antara siswa murid di kelas itu mereka saling menegur. Misalnya ada anak itu ada misalnya keyakinan kelas tidak boleh ngobrol. Ada anak yang tulis tidak boleh ngobrol. Coba ya kita baca hari ini kita belajar matematika. Keyakinan kelasnya apa yang pertama? Itu Bu tidak boleh keluar kelas. Oke, yang pertama. Yang kedua tidak boleh ngobrol. Jadi nanti kalau ada anak yang ngobrol harus kita gimana? Nah, nanti kita Bu suruh ini aja bersihin apa gitu. Itu kan ada berdasarkan kesepakatan, bukan berarti kita menghukum. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas itu misalnya Bu yang ngobrol aja suruh itu aja bersih kamar mandi misalnya gitu ya. Nah, itu merupakan hal yang baik. Yang awalnya kamar mandinya kotor kan jadi bersih ya, memperingan juga, terus melatih anak juga untuk mandiri. Nah, itu boleh dilakukan. Yang penting ada kesepakatan. Jadi jangan semata-mata guru itu hanya memberikan hukuman. Ya Bapak Ibu. Untuk yang kedua, sesuaikan dengan kondisi kelasnya. Ya, kesepakatan kelas nggak usah banyak-banyak lah, 3 atau 4 aja yang penting berjalan. Nanti kalau kebanyakan juga anak pusing ya. Apa aturan kok banyak banget sih yang harus aku lakukan gitu. Ya, yang sifatnya
nyata aja yang biasanya setiap hari dilakukan, misalnya kayak yaitu kesering ke kamar mandi, ngobrol, pasti ngobrol lagi kelas 1 sampai kelas 6 siswanya pasti banyak ngobrol ya. Nah itu buat kesepakatan seperti itu. Untuk yang ketiga, bersedia meninjau. Nah kesepakatan kelas ini jangan dibuat hari itu aja ya, jadi udah sehari ini kesepakatan kelas karena kita baru ajaran baru masih semangat, besok udah nggak lagi dilakuin. Kesepakatan ini harus diubah dari waktu ke waktu. Jadi misalnya, oh hari ini anak udah rame nih nggak ngobrol, berarti kan kita udah berhasil. Nah besok apa lagi nih, ganti kesepakatan kelas yang harus kita yakini bersama gitu. Jadi kesepakatan kelas ini saya udah pernah buat master 1 dan itu 1 semester masih tambah, anak masih kayak gitu, gak ada perubahan. Nah semenjak saya jadi ikut CGP, kan setiap hari ada kegiatan itu harus buat kesepakatan kelas ya. Saya terapkan di kelas setiap hari nih. Saya sebelum belajar saya memberi kebiasaan dulu, setelah itu yuk kita buat kesepakatan kelas. Belajar hari ini mau seperti apa? Hari pertama oke, belum berhasil. Hari kedua anak udah mulai kelihatan ada anak yang berisik, dia saling tegur, jangan berisik. Kalau saya sudah diam berarti tanda kelas itu udah gaduh. Tanpa dikasih tahu oleh saya, anak sudah diam sendiri. Terus untuk yang sering cuci tangan, yang sering bolak-balik kamar mandi, itu udah mulai dikurangi, anak sudah mulai mengerti. Dan itu ternyata kesepakatan kelas itu jangan dibuat cuma di awal saja, tapi setiap harinya kita harus perbaharui. Kira-kira mana nih yang anak belum bisa tercapai gitu. Oh dia masih berisik aja, ya nggak apa-apa, kesepakatan kelas itu dibuat di hari kedua gitu. Itu untuk kesepakatan kelas. Selanjutnya, nah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita punya siswa atau siswi yang bermasalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalahnya. Mungkin tanpa disadari pun kita sudah melakukan ya, tapi ada teori-teorinya. Kalau kita akan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Langsung aja Pak ke kasusnya Pak, langsung Pak. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya buat. Bisa didengarin dulu ya Bapak Ibu, silakan. Bluetooth ya atau iya yang kemarin Bluetooth aja Pak. Rapi loh. Iya Pak. Modelnya rapi ya. Ini Pak bukan model kita buat-buat ya. Memang ada 2 sama 1 Febri, tapi kayaknya yang lebih mengena itu dari awal tahapannya, dari rapi itu dari awal masuk udah ini. Ya itu Pak. Apa ada yang itu nggak bluetoothnya kan? Nabrak tuh. Iya ya, berapa? Nabrak itu enggak. Kalau gitu bisa nggak Pak? Kecil. Laptop pakai itu aja Kak. Oke. Oh ini ya kayak gini aja Pak. Maaf ya, aku sih baru datang ya. Iya. Iya. Kamu nanya gitu. Oh, habis nanya gitu. Orang Ya, padahal ini kalau suaranya nggak dipencet seperti itu Pak. Dipencet Bu, ada suaranya. Iya, masuk ke sini sih. Sebetulnya Gila, nggak boleh coba. Tapi videonya siapa sih Kak? Ya ini sekilas aja ya. Jadi kemarin itu ada ya video
Dimana kalau kita mendapatkan kasus anak itu jangan di depan mata kita lihat langsung kita tegur gitu. Nah kita tanyain dulu nih. Nah seperti kemarin kasusnya Rafil, jadi ceritanya dia itu udah sering telat ya, udah dibilang juga sama Pak Teddy tapi masih melakukan. Nah setelah saya panggil Rafil, kamu kenapa telat gitu, sini deh kamu ke kantor dulu kan, untuk ngobrol biasa nih, kok kamu baru datang sih, kan yang lain sudah pada makan bersama. Kebetulan ini kejadiannya di hari Rabu pas acara makan bersama, jadi anak sudah pada selesai makan, dia baru datang. Nah saya kebetulan juga ada tugas nih untuk membuat restitusi ya, segitiga restitusi. Nah di sini Rafil itu menceritakan, saya menanyakan dulu nih, oh kenapa kamu telat Bu, saya sekarang rumahnya pindah, bukannya di Cilenga, enggak sekarang saya udah di Kademangan, kata dia. Terus kok bisa telat? Iya Bu. Nah dia kan udah mulai menggali nih, kok aku bisa telat sih Phil? Padahal saya tahu antara bangunnya kesiangan atau emang macet ya. Nah di sini ada dua ya permasalahannya Rafil itu. Yang pertama dia bangunnya kesiangan, dan juga namanya stasiun Serpong ya, pasti kalau jam 7 itu kan budaya macet ya, jadi kita pun nggak bisa menyalahkan. Nah ini juga kita pun nggak bisa menyalahkan. Oh dia menceritakan, kenapa menceritakan, menstabilkan dulu nih biar keadaannya stabil, dia jangan gugup, dia mau menceritakan, jadi rileks bawaan menceritakannya dia juga, dia nggak merasa ketakutan karena kita juga menggalinya itu dengan apa yang sudah dia ceritakan. Oh ya Bu, saya itu kan rumahnya di Kademangan, terus di situ macet Bu di stasiunnya, cuma itu aja alasan kamu, kan kamu bisa datang lebih pagi. Enggak Bu, saya kesiangan juga gitu. Emang kalau tidurnya malam? Iya gitu. Kenapa tidur malam? Karena suka main game. Nah itu kan kita udah mulai nih, oh jadi ada akar permasalahan siswa ini gitu ya, seperti itu. Nah itu namanya menstabilkan keyakinan. Jadi nanti timbullah, terus kalau kamu seperti ini aja bagus nggak? Kamu udah disiplin belum? Belum Bu. Kamu lihat teman-teman kamu tuh yang lain udah pada datang lagi makan, tapi kamu masih baru datang gitu kan. Kamu udah disiplin belum? Belum Bu. Oh, dia udah tanpa sadar kamu belum disiplin. Kita nggak seperti itu. Dan dia mengakui kesalahannya. Terus saya tanya lagi, terus besok kamu mau gimana? Saya besok mau datangnya lebih awal Bu gitu. Kata dia seperti itu ya. Jam berapa kira-kira biar kamu nggak telat di sekolah? Saya dari rumah jam 6:30 gitu. Dan oke ya, nah kita buat sepakat nih. Oke ya, kamu besok datang sebelum jam 7 atau jam 7 pas kamu udah di sekolah ya. Iya Bu, kita buat kesepakatan. Kalau nanti kamu seperti itu lagi, kamu mau bagaimana? Ya misalnya dihukum atau apa? Kan tanpa sadar dia memberikan sendiri ya, bukan kita yang memberikan hukuman ke dia. Nah itu namanya membuat keyakinan. Nah, dan nanti disepakati bersama. Dan keesokan harinya, Bu saya nggak telat. Dia juga sendirinya ngomong. Nah saya kan nggak percaya ya kalau nggak ada bukti. Saya tanya tuh, kebetulan di kelas Buba itu ada zona kehadiran. Dia kalau misalnya hadir duluan itu tahu, oh dia masuknya ini pertama, ini kedua. Itu juga buat referensi kita dengan menggunakan zona kehadiran. Jadi tahu mana yang datanya lebih awal, tahu mana yang telat gitu. Jadi tanpa kita nanya satu-satu pun dilihat dari zona kehadiran. Oh dia di nomor 16, dia siswa terakhir berarti. Oh dia pertama, kemarin katanya si temannya juga dia itu kedua, berarti ada perubahan ya. Terus saya tanya, emang benar? Ya Bu, dia kan itu Bu, absennya di kedua. Oh berarti dia udah ada kemauan untuk tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah itu manfaat dari segitiga restitusi. Jadi untuk anak itu kita jangan menghakimi sendiri, kita gali dulu akar permasalahannya itu seperti apa, terus kita buat keyakinan secara bersama-sama. Karena itu sudah dibuat, semoga kita bisa menerapkan semua. Untuk selanjutnya itu kesimpulan ya Bapak Ibu. Jadi dari tadi saya ngomong aja, intinya apa sih ya? Intinya itu budaya positif akan menimbulkan rasa aman ya. Kalau budaya positif itu diterapkan di sekolah, pasti akan menimbulkan rasa aman, nyaman, dan murid dalam proses pembelajaran. Jadi dia nggak merasa dihakimi, dia merasa belajar punya, dan itu juga kita melakukannya tidak bisa sekaligus. Namanya anak, apalagi
apalagi kalau yang sekelas jumlahnya 15, 16, bahkan sampai 30, itu juga butuh proses. Setidaknya kita ada motivasi untuk memberikan disiplin kepada anak, dan itu juga dimulai dari kita sendiri untuk mendisiplinkan disiplin positif. Yang kedua, ini maaf ya, tipe upaya positif juga mampu mendorong murid ya. Dengan kita mengupayakan hal-hal yang positif juga mampu untuk mendorong murid untuk mau berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai memerdekakan murid, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu aja intinya. Disiplin positif itu memberikan anak kemandirian dan tanggung jawab. Itu dengan adanya anak mandiri, tanggung jawab, nanti belajar mengikuti ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah fokus anak harus pintar ini, anak harus pintar ini. Kita tanamkan dulu ke diri anak itu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari sini anak-anak nanti sudah mulai, oh saya ada PR, saya harus mengerjakan, oh saya harus datang pagi, berarti saya sudah mulai. Tidak boleh telat. Itu salah satu untuk materi hari ini. Pada intinya kita itu sebagai guru harus memberikan atau mengarahkan murid supaya mandiri dan bertanggung jawab, agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wika kalau rapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Hasanah, guru kelas 5. Pemaparan atas nama Bu Ika itu sungguh memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan Ibu Ika. Materi ini sangat bagus dan saya jadi memiliki motivasi untuk terus menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Ya. Menurut Bu Trin tadi hasil pemaparan itu gimana? Alhamdulillah, kita pun ada pencerahan, jadi ada masukan lah yang positif buat guru juga, menerangkan juga udah cukup bagus, mudah dipahami, itu aja. Nama saya Trin Sunarmi, guru kelas 2.